Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel No Chemistry No Life bersama guru kimia kesayangan Anda, Hanifah Jawas. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kelas 10 semester 2 setelah hukum-hukum dasar kimia, yaitu mengenai stoikiometri dan konsep mol atau konsep mol dan stoikiometri. Jadi nanti akan dibagi menjadi dua part ya, konsep mol dan stoikiometri. Pada part kali ini kita akan membahas mengenai konsep mol. Oke, pernah tidak kalian memberi barang apapun itu? Misalnya, kalian membeli telur ya. Jika kalian ingin membeli telur sejumlah 12 butir, maka biasa kalian bilang membeli telur 1 lusin, gitu. Ya tidak? Atau, kalau misalnya kalian mau membeli banyak kaleng minuman, kalian biasa bilang beli sekerat kaleng minuman atau sekerat botol minuman gitu kan. Atau nih, kalau misalnya kalian mau membeli pensil dengan jumlah yang banyak biar sekalian bisa dibeli dalam bentuk kotakan ya, berarti kalian bilang beli sekotak pensil yang isinya misalnya 24 buah atau 20 buah. Atau kalau misalnya kalian mau membeli kertas, itu biasa kalian bilang beli 1 rim kertas, kan? Nah, ternyata untuk setiap benda-benda yang kita beli, itu bisa ada satuan spesifik yang digunakan untuk menyatakan jumlah dari benda-benda yang kita beli gitu. Ada rim, terus lusin, bisa ada kotak, kodi, banyak ya. Bagaimana jika yang ingin kita gambarkan adalah jumlah partikel dari masing-masing penyusun bahan-bahan ini nih? Seperti yang kita ketahui, semua zat itu kan punya partikel penyusun terkecilnya ya. Apakah itu bisa berupa atom, atau berupa molekul, atau apapun itu. Jadi bagaimana kalau misalnya yang kita ingin gambarkan bukan barang yang besarnya, tapi partikel penyusunnya. Misalnya, kita mau menggambarkan ada berapa atom sih yang ada dalam sejumlah tertentu belerang, atau ada berapa molekul yang ada dalam segelas air. Apa yang digunakan untuk menggambarkan ini? Apakah lusin, yang tadi spesifik dengan 12 buah? Ataukah rim? Ataukah kotak? Tentu tidak ya. Nah, untuk itu, yang digunakan untuk menggambarkan jumlah dari partikel ini, itu dinyatakan dengan mol. Jadi, apa sih mol itu? Ternyata 1 mol itu sama dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23 atom atau molekul atau partikel. Jadi, kalau misalnya kita mau menggambarkan partikel, penyusun suatu zat, itu dapat dinyatakan dengan satuan mol, di mana 1 mol itu akan sama dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23 atom atau molekul atau partikel. Kalau misalnya dilihat, angkanya kan sangat besar ya, 6,022 dikali 10 pangkat 23 nih. Kalau dituliskan nih, berarti bisa dituliskan sebanyak itu ya angkanya. Nah, artinya apa? Artinya dalam 1 mol saja itu terdapat sejumlah 6,022 kali 10 pangkat 23 atom atau molekul atau partikel gitu. Kita langsung ke contoh. Misalnya kalau kita punya 1 mol gas klorin, artinya apa sih? Jadi, kalau kita punya 1 mol gas klorin, artinya kita punya 6,022 kali 10 pangkat 23 atom klor. Terus, kalau kita punya 2 mol sulfur atau belerang, artinya apa? Ya, artinya kita punya sejumlah 2 dikali 6,022 kali 10 pangkat 23 atom sulfur. Gitu. Terus kalau kita punya 5 mol air, artinya apa?
Ya, sama. Artinya kita punya sejumlah 5 dikali 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul air. Sampai di sini paham tidak? Jadi, 1 mol itu nilainya sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 atom atau molekul atau partikel. Jadi, apa yang dimaksud dengan mol itu? Mol yang disimbolkan dengan N kecil itu menyatakan banyaknya zat yang memiliki jumlah partikel sama dengan yang terkandung dalam 12 gram karbon isotop 12. Kalau dilihat di sini yang dijadikan sebagai standar adalah karbon isotop 12 ya. Sudah pernah Ibu jelaskan di kelas mengenai karbon isotop 12 ini ya. Nah, jadi mol itu menyatakan banyaknya zat yang memiliki jumlah partikel yang sama. Jadi jumlah partikelnya akan sama dengan jumlah partikel yang terkandung dalam 12 gram karbon isotop 12. Berarti berapa sih jumlah partikel dalam 12 gram karbon isotop 12 itu? Dalam 12 gram karbon isotop 12 itu akan terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Oleh sebab itu jelas ya bahwa 1 mol itu akan sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23. Kita ke contoh, misalnya kita punya 1 mol sulfur atau belerang. Artinya apa kalau kita punya 1 mol sulfur? Artinya bahwa jumlah atom dalam 1 mol sulfur itu akan sama dengan jumlah atom dalam 12 gram karbon isotop 12. Berapa jumlahnya? Yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23. Gitu. Sama, jika kita mempunyai 1 mol air, artinya bahwa jumlah molekul dalam 1 mol air ini akan sama dengan jumlah atom dalam 12 gram karbon isotop 12. Berapa jumlahnya? Yang masih sama, yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, kalau diperhatikan, berarti angka 6,022 kali 10 pangkat 23 ini spesial ya. Nah, angka 6,022 kali 10 pangkat 23 ini dikenal sebagai bilangan Avogadro yang disimbolkan dengan Na. Nanti kalian bisa cari kembali mengenai sejarah penemuan bilangan Avogadro. Bahwa walaupun dinamakan bilangan Avogadro, tapi si bilangan Avogadro ini atau angka 6,022 kali 10 pangkat 23 ini tidak ditemukan oleh Avogadro. Tuh, bisa kalian cari kembali di internet. Oleh sebab itu, kita balik lagi ke bilangan Avogadro, bahwa bilangan Avogadro ini berarti akan sama dengan nilainya 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Karena si bilangan Avogadro ini menyatakan banyaknya jumlah partikel dalam 1 mol, maka satuannya adalah partikel per mol. Gitu. Sampai di situ bisa dipahami ya. Nah, kalau begitu pertanyaan selanjutnya, apakah massa 1 mol sulfur akan sama dengan massa 1 mol karbon isotop 12? Jawabannya tidak sama ya, sebab kalian pahami kembali. Yang sama jika dia sama-sama 1 mol itu adalah jumlah partikelnya nih. Maka tadi jumlah atom dalam 1 mol sulfur itu akan sama dengan jumlah atom dalam 12 gram karbon isotop 12, yaitu sejumlah 6,022 kali 10 pangkat 23. Jadi yang sama bukan masanya, tapi jumlah partikelnya atau jumlah atomnya. Tentu saja, massa 1 mol karbon isotop 12 itu adalah 12 gram ya, ini 12 gram. Tapi kalau massa 1 mol sulfur itu adalah 32,066 gram. Jadi memiliki massa yang berbeda. Yang sama adalah jumlah partikelnya atau jumlah atomnya. Bagaimana dengan massa 1 mol air? Apakah sama dengan massa 1 mol karbon isotop 12? Tentu saja
tidak sama. Jadi kalau massa 1 mol karbon isotop 12 adalah 12 gram, massa 1 mol air itu adalah 18,015 gram. Tuh, jadi yang perlu ditekankan adalah bahwa jika molnya sama, itu yang sama adalah jumlah partikelnya, yaitu sejumlah 6,022 kali 10 pangkat 23, bukan massanya yang sama. Gitu. Jadi dia tidak akan memiliki massa yang sama dengan karbon isotop 12. Itu ya. Oke, kita ke contoh soal. Pada suhu dan tekanan tertentu, 1 mol gas metana bereaksi sempurna dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Hitunglah jumlah molekul O2 yang bereaksi dan jumlah molekul CO2 yang terbentuk. Jika ada soal cerita, dari soal diketahui ada reaksi yang terjadi, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menuliskan persamaan reaksinya. Dari soal diketahui, gas metana CH4 akan bereaksi dengan gas oksigen O2 menghasilkan gas karbon dioksida CO2 dan uap air. Maka bisa kita tuliskan bersama reaksinya CH4 dalam fase gas akan bereaksi berarti ditambah O2 fasanya gas juga menghasilkan CO2 fase gas ditambah H2O. Uap air dalam gas juga berarti ya. Nah, setelah kalian tuliskan persamaan reaksi, langkah kedua yang harus kalian lakukan adalah pastikan bahwa persamaan reaksi tersebut setara. Jadi, setarakan persamaan reaksinya. Jumlah karbon di sebelah kiri 1, di sini pun di sebelah kanan 1, hidrogen di sebelah kiri 4, di kanan 2, maka yang di sebelah kanan harus dikali 2, diberikan koefisien 2. Kemudian jumlah oksigennya 2, ditambah 2, 4, maka yang di sebelah kiri harus tambahkan koefisien 2. Itu ya, Ibu yakin kalian sudah bisa lah untuk menyetarakan persamaan reaksinya. Setelah kalian tuliskan persamaan reaksi, kalian kembali ke soal nih, pahami soalnya lagi. Jadi kata soal, ada kondisi yang diberikan yaitu pada suhu dan tekanan tertentu. Ada 1 mol gas. Yang diketahui hanya jumlah dari mol gas metananya saja, yang lain tidak diketahui. Disuruh menentukan nih. Caranya bagaimana? Nah, diingat kembali pada hukum Avogadro. Kata hukum Avogadro, pada suhu dan tekanan yang sama, apabila ada gas-gas yang memiliki volume yang sama, maka gas-gas tersebut akan memiliki perbandingan yang bulat dan sederhana, atau biasa kita tuliskan, perbandingan volumenya akan sama dengan perbandingan koefisien. Dari sana, didapatkan bahwa apabila gas-gas ini memiliki koefisien yang sama, maka gas-gas ini akan memiliki jumlah molekul yang sama pula. Nah, karena tadi jumlah molekul dinyatakan dalam mol ya, bisa dinyatakan dalam mol, maka dapat kita tuliskan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan molnya akan sama dengan perbandingan koefisien, gitu. Berdasarkan itu, maka jika kita memiliki 1 mol gas metana, koefisiennya 1, maka oksigennya sejumlah 2 mol karena dia koefisiennya 2. Karbon dioksidanya sejumlah 1 mol karena koefisiennya 1. Dan H2O-nya sejumlah 2 mol karena koefisiennya 2. Gitu. Sampai di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari yang kita pelajari sebelumnya bahwa dalam 1 mol itu akan terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Dari pernyataan ini dapat dituliskan persamaan matematis bahwa jumlah mol itu akan sama dengan jumlah partikel dibagi dengan 6,022 kali 10 pangkat 23, di mana 6,022 kali 10 pangkat 23 itu merupakan bilangan Avogadro ya, yang disimbolkan dengan Na. Maka jumlah mol akan sama dengan jumlah partikel dibagi Na. Dari situ dapat kita tuliskan matematisnya bahwa jumlah mol karena disimbolkan dengan N kecil, maka N akan sama dengan jumlah partikel disimbolkan dengan N besar dibagi dengan Na. Karena dari soal yang ditanyakan adalah jumlah molekul ya, maka dari mol ini kita
ubah persamaan matematisnya nih, biar didapatkan jumlah molekul atau jumlah partikel, sehingga dapat dituliskan N jumlah partikel atau jumlah molekul itu akan sama dengan N kecil, mol dikali dengan bilangan Avogadro. Dari sini kita dapatkan persamaan matematis pertama pada konsep mol. Nah, dari persamaan itu, maka kita dapat tentukan nih, berapa sih jumlah molekul dari O2 dan jumlah molekul dari CO2. Jumlah molekul O2 itu akan sama dengan jumlah molnya dikali dengan bilangan Avogadro. Maka karena molnya adalah 2 mol, kita masukkan 2 mol, bilangan Avogadro itu nilainya 6,022 kali 10 pangkat 23, yang ditanya adalah molekul, berarti molekul per mol. Nanti satuan mol ini kan bisa dicoret ya, nih. Berarti akan didapatkan jumlah molekul dari O2 adalah 12,044 kali 10 pangkat 23 molekul, gitu. Rumus matematis sebenarnya nggak usah dihafal ya, dipahami, kemudian kalian tinggal lihat satuannya saja. Dari satuan dapat diketahui nih, kayak gimana sih rumusnya, dikali apa dibagi. Nah, dari situ kita juga dapat tentukan jumlah partikel CO2 atau jumlah molekul CO2. Sama caranya, karena mol CO2-nya 1 mol, maka kita masukkan 1 mol dikali bilangan Avogadro 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul per mol, maka nanti akan didapatkan bahwa jumlah molekul CO2 yang dihasilkan itu sebanyak 6,022 kali 10 pangkat 23. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke submateri kedua pada konsep mol, yaitu mengenai massa molar. Massa molar ini menyatakan hubungan antara mol dengan massa. Jadi, massa molar yang disimbolkan dengan M itu menyatakan massa dalam satuan gram untuk setiap 1 mol zat. Massa dalam satuan gram untuk setiap 1 mol zat. Maka massa molar ini akan dinyatakan dalam satuan gram per mol, karena tadi massa dalam 1 mol, gitu kan? Bagaimana sih contohnya? Misalnya, kita punya gula. Diketahui massa 1 mol gula ini sama dengan 342 gram. Jika ditanyakan berapa massa molarnya, maka karena tadi massa molar itu merupakan massa dalam 1 mol, ya berarti massa molarnya yaitu 342 dalam 1 mol, berarti 342 gram per mol, gitu. Jadi massa molar si gula itu sama dengan 342 gram per mol. Untuk unsur-unsur atau senyawa lain, bagaimana cara kita mengetahui massa molarnya? Massa molar ini memiliki nilai yang sama dengan AR atau MR. Kalian ingat kembali mengenai konsep AR dan MR. AR itu merupakan massa atom relatif, sedangkan MR merupakan massa molekul relatif, di mana massa atom relatif dan massa molekul relatif ini merupakan perbandingan massa satu atom atau satu molekul dengan massa 1/12 karbon isotop 12. Gitu ya. Diingat kembali, karena dia merupakan perbandingan, maka AR dan MR ini tidak memiliki satuan. Tapi massa molar karena merupakan hubungan antara massa dengan mol, yang tadi dinyatakan sebagai massa untuk setiap 1 mol zat, maka massa molar di sini memiliki satuan gram per mol. Jadi massa molar memiliki nilai yang sama nih, angkanya sama dengan AR atau MR, tapi massa molar memiliki satuan, yaitu gram per mol. Nah, dari sana dapat dituliskan bersamaan matematis bahwa mol itu akan sama dengan massa dalam satuan gram dibagi dengan massa molar dalam satuan gram per mol. Kalau kita tuliskan, karena tadi mol itu disimbolkan dengan N kecil, maka N kecil, mol, akan sama dengan massa dibagi mm. Jadi dari sini kita sudah dapatkan persamaan matematis kedua pada konsep mol ya. Mol sama dengan massa dibagi massa molar. Kita ke contoh soal. Tentukanlah jumlah mol
Dari 4 gram NaOH, diketahui ArNa sama dengan 23, O 16, H1. Kalau ditanya mol, diketahui massa, maka tinggal kita gunakan rumus yang ini. Masukkan saja. Maka mol NaOH itu akan sama dengan massa NaOH dibagi massa molar NaOH. Massa NaOH sudah diketahui di soal, yaitu 4 gram. Maka kalian masukkan angkanya 4 gram. Massa molar, ini harus kita cari dulu. Nah, karena massa molar ini nilainya sama dengan AR atau MR, tinggal kita masukkan ya. NaOH senyawa, maka yang kita cari adalah MR. Ingat kembali bahwa MR itu merupakan sigma atau jumlah dari keseluruhan AR-nya. NaOH, maka Na itu atomnya 1, berarti 1 dikali ArNa, O 1 dikali ArO, H 1 dikali ArH. Tinggal kita masukkan angkanya, diketahui ArNa 23, berarti 1 dikali 23, 23, ditambah 1 dikali ArO 16, ditambah 1 dikali ArH 1, berarti 23 tambah 16 tambah 1, 40. Dari sana akan kita dapatkan bahwa mol NaOH itu sama dengan 0,1 mol. Gitu. Satuannya mol ya. Sampai di sini bisa dipahami? Kita lanjutkan ke konsep ketiga, yaitu mengenai volume molar. Kalau tadi massa molar menyatakan hubungan antara mol dengan massa, maka volume molar menyatakan hubungan antara mol dengan volume gas. Sebelum kita masuk ke pembahasan volume molar, karena volume molar ini menyatakan hubungan antara mol dengan volume gas-gas yang bereaksi ya, gas-gas yang ada dalam sistem, maka di sini ingat kembali nih, kalau misalnya ada mol dan volume, itu bisa kita kaitkan dengan hukum Avogadro. Kata hukum Avogadro, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume itu akan sama dengan perbandingan jumlah molekul. Gitu ya. Karena tadi jumlah molekulnya itu dinyatakan dalam mol, maka bisa kita tuliskan pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume akan sama dengan perbandingan molnya. Nih ya, perbandingan volume sama dengan perbandingan mol. Maka dari sini sudah kita dapatkan persamaan ketiga pada konsep mol ya. Pada suhu dan tekanan yang sama tertentu, perbandingan volume akan sama dengan perbandingan mol. Kita ke contoh soal. Pada suhu dan tekanan tertentu, 1,7 gram gas amonia, NH3, dengan massa molar 17 gram per mol, menempati ruang 2 liter. Tentukanlah volume 2,2 gram gas karbon dioksida, CO2, dengan massa molar 40. Dengan massa molar 4 gram per mol pada kondisi yang sama. Nah, dari soal kan tidak diketahui reaksi ya, kalau tidak diketahui reaksi berarti tidak usah buat reaksi. Tapi kita tuliskan apa yang diketahui. Katanya pada suhu dan tekanan yang sama, ada 2 buah gas berbeda nih, yaitu NH3 dan juga CO2. Nah, gas NH3 diketahui memiliki massa 1,7 gram, volumenya 2 liter. Sedangkan gas CO2 diketahui massanya 2,2 gram, tapi tidak diketahui volumenya. Artinya volume si gas CO2 ini yang ditanyakan. Gitu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini ada kata kuncinya nih, pada suhu dan tekanan tertentu. Nih, kondisinya sama untuk kedua gas ini, artinya suhu dan tekanan dari kedua gas tersebut nih sama. Kalau pada suhu dan tekanan yang sama, artinya perbandingan volume akan sama dengan perbandingan mol. Maka kita bisa tuliskan volume NH3 berbanding volume CO2 itu akan sama dengan mol NH3 berbanding mol CO2. Dari sana, karena yang ditanyakan volume CO2, maka kita ubah persamaan matematisnya. Volume CO2 itu akan sama dengan mol CO2 dibagi mol NH3 dikali volume NH3. Gitu ya. Sebenarnya untuk perbandingan, apapun yang dibandingkan, mau volume dengan volume, mau dengan mol, koefisien dengan koefisien, itu sebenarnya cara gampangnya adalah bisa langsung nih,
apapun itu yang ditanya, itu akan sama dengan perbandingan dua hal yang ditanya dengan yang diketahui, dikali dengan sesuatu nih, yang satuan yang sama yang diketahui. Misalnya nih, kalau tadi yang ditanya adalah CO2, tanpa membuat perbandingan ini ya, misalnya kita mau membuat rumus dari si volume CO2 tanpa melalui perbandingan ini, langsung saja, karena yang ditanya adalah CO2, maka volume CO2 itu akan sama dengan yang diketahui mol dari CO2 berbanding mol NH3. Ini harus sama perbandingannya dikali dengan volume yang diketahui. Volume yang diketahui adalah volume NH3 gitu. Jadi, sesuatu yang ditanya itu akan sama dengan perbandingan ditanya diketahui dikali sesuatu yang diketahui. Tuh. Nah, dari sini, karena yang diketahui masih dalam massa ya, sedangkan yang ditanya itu adalah harus dalam bentuk mol, nih, harus dalam bentuk mol persamaannya, maka pertama kita harus cari dulu mol masing-masing. Mol itu sama dengan massa dibagi massa molar ya. Berarti kita masukkan massa NH3 itu 1,7 dikali. Berarti kita masukkan massa NH3 itu sama dengan 1,7 gram. Massa molarnya 17 gram per mol, maka akan didapatkan mol NH3 itu 0,1 mol. Dengan cara yang sama, mol CO2 massa dibagi massa molar 2,2 gram dibagi 44 gram per mol didapatkan mol CO2 yaitu 0,05 mol. Setelah kita dapatkan molnya, kita bisa masukkan ke persamaan ya. Maka nanti didapatkan volume CO2-nya yaitu sejumlah 1 liter. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Kita lanjutkan ke konsep volume molar. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan volume molar? Volume molar itu menyatakan volume yang ditempati oleh 1 mol gas. Jadi, volume yang ditempati oleh 1 mol gas itu disebut sebagai volume molar. Volume molar dinyatakan dalam satuan liter per mol. Ya, karena hubungan antara volume dengan mol, maka satuannya liter per mol. Bagaimana cara kita menentukan volume molar? Jadi, volume molar itu dapat ditentukan dengan membandingkan volume gas-gas. Jadi ada gas-gas itu diukur volumenya pada kondisi standar. Kondisi standar yang dimaksud di sini adalah diukur pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 273,15 Kelvin atau setara dengan 0 derajat Celcius. Nah, keadaan standar ini biasa disebut sebagai STP, singkatan dari Standar Temperature and Pressure. Gitu. Ternyata, apabila gas-gas itu diukur volumenya pada STP, didapatkan bahwa 1 mol gas ini akan memiliki volume rata-rata sama dengan 22,4 liter. Jadi volume rata-rata gasnya pada kondisi standar itu sama dengan 22,4 liter. Artinya apa? Artinya volume molarnya itu akan sama dengan 22,4 liter dalam 1 mol, berarti 22,4 liter per mol, gitu. Nah, berdasarkan ini dapat dituliskan persamaan matematis bahwa mol itu akan sama dengan volume dalam liter dibagi dengan volume molar dalam liter per mol. Maka, kita dapatkan persamaan matematis keempat dalam konsep mol, yaitu N akan sama dengan V dibagi Vm. N mol sama dengan V volume dibagi Vm volume molar. Kita langsung ke contoh soal. Tentukanlah volume gas oksigen yang masanya 1,6 gram pada keadaan STP, diketahui ARO sama dengan 16. Jadi ada gas oksigen pada keadaan STP ya, berarti standar temperature pressure. Nah, di sini ditanyakan berapa volume gas oksigen tersebut. Dari persamaan kita tahu kan, kalau misalnya mol itu akan sama dengan volume dibagi volume molarnya.
Di sini, karena kita belum ketahui molnya, maka yang pertama kita harus cari adalah mol O2 dulu. Dituliskan mol itu sama dengan massa dibagi massa molar ya. Maka kita masukkan massa oksigen diketahui 1,6 gram. Massa molarnya karena dia O2 berarti 2 dikali ARO. ARO-nya diketahui 16, maka 16 dibagi 2 dibagi 16 yaitu 32, maka akan didapatkan mol oksigennya 0,05 mol. Gitu ya. Dari mol di sini, karena yang ditanya adalah volume, diketahui molnya, berarti ya tinggal kita rubah rumusnya untuk menentukan volume, maka volume akan sama dengan mol dikali volume molar. Tadi nilai volume molar itu sama dengan 22,4 liter per mol ya. Berarti tinggal kita masukkan persamaan matematis nih. Mol O2-nya 0,05 mol. Volume molarnya 22,4 liter per mol. Maka akan didapatkan volume O2 yaitu 1,12 liter. Gitu. Mudah ya? Kita lanjutkan. Tadi yang pertama, kita sudah lihat perbandingan mol dan juga volume pada suhu dan tekanan tertentu, jika suhu dan tekanannya sama. Kemudian kita sudah lihat hubungan mol dan juga volume jika diketahui volumenya pada keadaan standar atau STP, yang kita sebut sebagai volume molar. Nah, bagaimana jika pengukuran volume ini dilakukan pada keadaan tidak standar nih? Tadi keadaan standar itu pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 273,15 Kelvin, setara dengan 0 derajat Celcius, 1 mol. Bagaimana jika keadaannya tidak standar? Nah, jika keadaannya tidak standar, yang digunakan adalah persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal ini dirumuskan PV sama dengan nRT, di mana P itu merupakan tekanan dalam atmosfer, V itu volume dalam liter, N-nya adalah mol, R-nya adalah tetapan gas yang nilainya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, T-nya suhu dalam Kelvin gitu. Jadi kalau misalnya keadaannya tidak standar, hubungan antara mol dan juga volume itu ditentukan dengan menggunakan persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. Dari rumus persamaan gas ideal, dapat kita ubah nih. Kita dapatkan persamaan kelima dari konsep mol. Mol N sama dengan PV per RT gitu. Kita langsung ke contoh soal. Tentukanlah massa gas H2S yang terdapat di dalam ruangan bervolume 15 liter pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Diketahui massa molar H2S 34 gram per mol. Nah, dari soal ini diketahui tekanan P itu sama dengan 1 atm, volumenya 15 liter, suhunya 27 derajat Celcius. Karena suhunya harus dalam Kelvin, berarti dari Celcius kita ubah ke Kelvin ya. Berarti kan ditambah 273, berarti 27 ditambah 273 itu sama dengan 300 Kelvin ya. Setelah itu, yang ditanya di sini adalah massa. Oke, yang ditanya massa, diketahui massa molar. Ingat kembali kalau ada massa molar berarti hubungannya ke mol. Oleh sebab itu, karena molnya belum diketahui, pertama kita harus cari molnya dulu nih. Mol sama dengan PV per RT. Tinggal kita masukkan angkanya, mol H2S sama dengan P-nya 1 atm dikali volumenya 15 liter dibagi tetapan gasnya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin dikali suhunya 300 Kelvin ya. Dari sini, ini kita dapatkan, bisa dicoret yang ini. Maka didapatkan mol H2S itu adalah 0,61 mol. Sampai di sana, karena yang ditanyakan adalah massa, maka kita harus kembalikan lagi nih hubungan antara mol dengan massa. Mol itu sama dengan massa dibagi massa molar. Jadi,
massa akan sama dengan mol dikali massa molar. Kita masukkan angkanya, molnya 0,61 mol, massa molarnya 34 gram per mol, maka didapatkan massa dari gas H2S adalah 20,74 gram. Gitu. Sampai di sini mudah ya. Kita lanjutkan ke konsep keempat di video ini, yaitu mengenai persen komposisi dan kadar zat. Persen komposisi. Nah, kalau misalnya kalian masih ingat di hukum Proust, jadi unsur-unsur pembentuk suatu senyawa itu akan memiliki perbandingan yang tetap. Bisa diartikan bahwa komposisi setiap unsur dalam senyawa adalah tetap. Jadi, kalau misalnya ditanya persen komposisi, itu dapat dituliskan persamaan matematisnya, persen massa unsur itu akan sama dengan massa unsur yang ditanya dibagi dengan massa senyawa, karena yang ditanya persentase berarti dikali 100%. Maka bisa kita tuliskan nih, persen massa H itu akan sama dengan jumlah dari keseluruhan atom H dalam senyawa H3PO4 dikali dengan AR-nya nih. Karena H3PO4 itu mengandung 3 atom H, berarti 3 dikali ARH dibagi dengan MR dari H3PO4 dikali 100%. Nah, kalau misalnya diperhatikan di sini yang diketahui kan hanya AR saja ya, oleh sebab itu yang digunakan adalah perbandingan AR dengan MR. Tapi kalau misalnya yang diketahui massa nanti, berarti kalian bisa pakai perbandingan massa unsur dengan massa senyawanya, gitu. Dari sini tinggal dituliskan, ARH sama dengan 1, masukkan angka, 3 dikali 1, jumlah H dalam H3PO4 berarti 3 dikali ARH1 ditambah P itu jumlahnya 1, 1 dikali AR-nya 31, ditambah O jumlahnya 4, 4 dikali 16, dikali 100%. Didapatkan 3/98 dikali 100%, maka didapatkan komposisi hidrogen dalam H3PO4 itu adalah 3,06%, gitu. Mudah ya? Kita lanjutkan. Selain persen komposisi, ada yang disebut sebagai kadar zat. Kadar zat atau konsentrasi zat. Jadi kadar zat ini dapat dinyatakan dengan persen massa yang pertama, kemudian nanti ada yang namanya persen volume dan juga dalam bagian per juta gitu. Kita bahas satu-satu mulai dari persen massa. Persen massa ini dinyatakan sebagai massa zat terlarut yang terkandung dalam 100 satuan massa larutan. Jadi massa zat terlarut ya, yang terkandung dalam 100 satuan. Apapun satuannya ini karena massa, nanti dilihat satuannya, massa larutan ya. Sebab itu secara matematis dapat dirumuskan bahwa persen massa ini akan sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Tuh. Kemudian persen volume. Persen volume dinyatakan sebagai volume zat terlarut yang terkandung dalam 100 satuan volume larutan. Jadi kalau tadi persen massa itu menyatakan massa, kalau persen volume ya menyatakan volume. Sama zat terlarut dalam 100 satuan volume larutan. Masih sama ya. Maka persamaan matematisnya dapat dituliskan persen volume per volume itu akan sama dengan volume zat terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. Yang ketiga, itu ada yang namanya bagian per juta, itu disingkat BPJ. BPJ ini sama dengan part per million atau ppm. Jadi, bagian per juta ini bahasa Indonesianya, part per million ini bahasa Inggrisnya ya, dua-duanya nih sama saja. Apa yang dimaksud dengan bagian per juta? Bagian per juta menyatakan massa zat terlarut dalam 1 juta satuan massa larutan. Maka namanya bagian. Satu bagian
per 1 juta gitu. Maka massa zat terlarut dalam 1 juta. Massa zat terlarut dalam 1 juta massa larutan gitu. Jadi secara matematis dapat dituliskan bahwa BPJ ini merupakan massa dalam gram zat terlarut dibagi dengan 1 juta gram larutan. Atau bisa kita ubah BPJ ini sama dengan miligram zat terlarut dibagi kilogram larutan. Karena kalau misalnya kilogram mau jadi miligram itu kan sama dengan 1 juta ya diubahnya, maka bisa dituliskan nih BPJ sama dengan miligram zat terlarut dalam miligram dibagi larutan, jumlah larutan dalam kilogram. Atau bisa dituliskan juga, untuk satuan yang sama, BPJ akan sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 10 pangkat 6. 1 juta kan 10 pangkat 6, gitu. Nah, ketiga-tiga ini merupakan satuan kadar zat. Kadar zat ini menggambarkan kadar zat terlarut dalam larutan nih. Semuanya dalam larutan kan? Massa larutan, volume larutan, massa larutan gitu. Jadi menggambarkan kadar zat terlarut dalam larutan gitu. Nah, selain ketiga ini, kadar larutan itu dapat dinyatakan dengan molaritas. Molaritas disimbolkan dengan M besar. Molaritas disebut juga konsentrasi molar atau kemolaran. Molaritas dinyatakan sebagai jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Maka, jika dituliskan bersamaan matematisnya, 1 molar akan sama dengan 1 mol zat terlarut dibagi 1 liter larutan. Karena dia tadi pengertian molaritas merupakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. 1 mol dalam 1 liter. Gitu. Oleh sebab itu, dapat dituliskan M besar, molaritas, molar, M besar, itu sama dengan N dalam mol dibagi volume dalam liter. Tuh. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya kadar zat yang tadi dalam persentase, kemudian kita mau hubungkan kadar zat ini dengan molaritas? Apakah ada hubungannya? Zat dalam persen massa, berarti massa per massa. Kemudian kalau misalnya kita tahu M itu molaritas akan sama dengan mol dibagi volume ya, maka hubungan antara mol dengan massa si massa ini adalah massa dibagi massa molar nih. Mol sama dengan massa dibagi massa molar. Kemudian ada data ketiga yang kita perlu ketahui, yaitu massa jenis, Rho. Massa jenis suatu larutan itu akan sama dengan massa larutan dibagi volume larutan. Dengan satuan massa gram, satuan volumenya mili. Kalau satuan massanya kilogram, berarti satuan volumenya liter. Gitu. Dari data ini, maka yang pertama kita bisa tentukan adalah massa larutan. Massa larutan itu akan sama dengan, ini ya, kalau kita mau mencari massa larutan, berarti Rho-nya itu kita kalikan dengan 1000. Kenapa 1000? Karena di sini volumenya yang kita mau adalah dalam liter ya. Maka kalau misalnya ini satuannya mili, berarti kita harus kalikan dengan 1000. Gitu. Setelah itu, kita bisa menentukan massa zat terlarut. Cara mengetahui massa zat terlarut gimana? Dari persen massa yang diketahui ini, ya, persen massa, itu dikali dengan massa larutan. Ini kan tadi massa larutan sama dengan Rho dikali 1000 ya. Berarti massa zat terlarut itu akan sama dengan persen massanya, kita misalkan X persen, itu dikali dengan Rho dikali 1000. Gitu. Yang ini Rho kali 1000-nya, Rho kali 1000, didapat massa larutan. Artinya, massa zat terlarut itu sama dengan persen massanya dikali dengan massa larutan. Gitu. Dari sana, kita akan dapatkan nih, kalau misalnya dia X persen, itu artinya kan X per 100, gitu ya. X per 100 persen. Kenapa? Karena tadi persen massa itu diartikan massa zat terlarut dibagi massa larutan dalam persen gitu. Oke, nanti kita akan dapatkan nih, karena ini 100, berarti kita bagi ke sini ya, kita dapatkan bahwa massa zat terlarutnya itu akan sama dengan X persen dikali Rho dikali 10, karena sisa 10 kan. Nah, dari sana kita akan dapatkan massa zat terlarut. Massa zat terlarut ini dapat kita masukkan ke rumus mol. Maka, mol itu akan sama dengan persen
kali rho dikali 10 dibagi massa molar. Gitu. Nanti dapatkan hasil akhirnya satuannya mol. Mol ini dapat kita masukkan ke persamaan molaritas, berarti molnya dibagi dengan volume dalam liter. Kalau molaritas itu menyatakan jumlah mol dalam 1 liter, artinya kalau dibagi dengan 1 liter, sehingga akan didapatkan molaritas itu sama dengan persentase dikali rho dikali 10 dibagi massa molar dalam satuan mol per liter. Jadi, dari sini didapatkan hubungan antara molaritas dengan kadar zat dalam persen. Kita ke contoh soal. Tentukanlah konsentrasi larutan NaOH 10% dalam persen massa dalam satuan A. Bagian per juta, B. Molaritas. Diketahui massa molar NaOH 40 gram per mol, rho air, massa jenis air 1 gram per mili. Jika ada soal seperti ini, yang diketahui adalah larutan NaOH 10% dalam persen massa. Maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengartikan 10% NaOH ini artinya apa sih? Nah, kalau diingat kembali bahwa persen massa itu menyatakan massa zat terlarut dalam 100 satuan larutan. Jika kita misalkan larutannya 100 gram, maka artinya dalam 100 gram ini akan terdapat 10 gram zat terlarut. Gitu. Akan terdapat 10 gram zat terlarut. Tentunya di sini NaOH sebagai zat terlarut dan pelarut yang digunakan adalah air. Nah, artinya kalau 10% tadi larutannya 100 gram, zat terlarut NaOH-nya 10 gram, karena larutan itu merupakan pelarut ditambah zat terlarut, maka pelarutnya sama dengan jumlah larutan dikurangi jumlah zat terlarut, yaitu 100 gram dikurangi 10 gram. Didapatkan pelarutnya 90 gram. Gitu. Jadi NaOH 10% dalam persen massa ini artinya apa sih? Artinya terdapat 10 gram NaOH dalam 100 gram larutan. Setelah itu, kita tentukan konsentrasi larutannya dalam bagian per juta dan juga molaritas. Nah, maka bagian per juta itu menyatakan massa zat terlarut dalam 1 juta larutan. Atau bisa kita tuliskan BPJ, bagian per juta itu sama dengan miligram zat terlarut, artinya zat terlarutnya dalam miligram dibagi larutan dalam kilogram. Tinggal kita masukkan angkanya. Kalau misalnya 10 gram ini kita jadikan miligram, berarti kan artinya sama dengan 10 pangkat 4 ya, 10 pangkat 4 miligram. Kemudian kalau yang ini 100 gram larutan kita jadikan kilogram, berarti artinya 0,1 kilogram. Maka didapatkan konsentrasi larutannya dalam BPJ itu adalah 10 pangkat 5. Gitu. Kalian bisa gunakan rumus ini atau gunakan rumus satunya lagi ya, yang BPJ sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 10 pangkat 6. Nanti akan didapatkan hasil yang sama, bahwa konsentrasi larutannya dalam BPJ itu adalah 10 pangkat 5, gitu. Kemudian kita disuruh menentukan konsentrasi larutan dalam molaritas nih. Nah, karena di sini yang diketahui adalah persentase massa, kemudian diketahui massa jenis, diketahui massa molar. Oleh sebab itu, kalian langsung saja gunakan persamaan yang ini. M sama dengan persentase dikali rho dikali 10 dibagi massa molar. Gitu. Kita masukkan angkanya. Persentasenya 10 dikali rho-nya 1 dikali 10 dibagi 40. Nanti akan didapatkan kan molaritasnya sama dengan 2,5 mol per liter atau sama dengan 2,5 molar. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. Kita lanjutkan ke submateri kelima terakhir pada video ini, yaitu mengenai rumus empiris dan rumus molekul. Apa sih rumus empiris itu? Rumus empiris atau disimbolkan dengan RE itu merupakan
rumus yang menunjukkan perbandingan paling sederhana. Perbandingan paling sederhana dari jumlah atom-atom dalam 1 mol molekul senyawa. Jadi dia menunjukkan perbandingan paling sederhana dari jumlah atom-atomnya dalam 1 mol molekul senyawa. Kita langsung ke contoh soal ya. Tentukan rumus empiris senyawa yang memiliki komposisi 51,1% belerang dan 49,9% oksigen. Nah, kalau misalnya kalian ingat bahwa persen komposisi ini kan berarti sama dengan persen masanya ya. Berarti kita bisa tuliskan bahwa massa dari senyawanya ini artinya total keseluruhan yaitu jumlah dari oksigen dan juga belerangnya yaitu 100 gram. Massa belerangnya 51,1% berarti 51,1 gram. Massa oksigennya 49,9% yang artinya sama dengan 49,9 gram. Setelah itu, karena rumus empiris ini menyatakan perbandingan paling sederhana jumlah atom-atom dalam 1 mol, berarti dari massa kita harus tentukan molnya dulu nih. Mol itu akan sama dengan massa dibagi massa molar. Jadi kita tentukan mol masing-masing, yaitu mol oksigen dan juga mol belerangnya. Mol belerang itu sama dengan massa dibagi massa molar, massanya 51,1, massa molarnya 32 gram per mol. Wow, Ibu lupa ngasihin di sini ya. Oke, bisa lah kalian, nanti bisa dilihat di tabel pun. Nanti akan didapatkan bahwa mol dari belerangnya itu sama dengan 1,59 mol. Sedangkan mol dari oksigennya itu sama dengan massa dibagi massa molar, yaitu 49,9 gram dibagi 16 gram per mol. Diperhatikan di sini bahwa yang digunakan adalah nilai AR ya. Kenapa? Karena kita di sini adalah lagi membicarakan atom-atom nih, perbandingan jumlah atom-atom. Jadi bukan O2 tapi O saja, maka dia 16 gram gitu. 16 gram per mol ya, gitu. Oke, dari sini setelah kita dapatkan mol dari belerang dan juga oksigennya, karena tadi rumus empiris menyatakan perbandingan ya, maka kita bandingkan antara mol dari belerang dan juga mol oksigen, yaitu 1,59 berbanding 3,12. 1,59 berbanding 3,12. Untuk mendapatkan perbandingannya, cara mudahnya adalah kita bagi dengan mol yang lebih kecil, yang paling kecil. Yang lebih kecil kan molnya si S ya, maka 1,59 kita bagi dengan 1,59. 3,12 pun kita bagi dengan 1,59. Maka nanti akan didapatkan hasilnya adalah 1 berbanding 2 gitu. Jadi ini merupakan perbandingan paling sederhana yaitu dari belerang dan juga oksigen dalam senyawa tersebut gitu ya. Kalau begitu, dapat kita tuliskan rumus empirisnya. Artinya, belerangnya ada 1, karena perbandingannya 1, oksigennya ada 2. Maka rumus empiris senyawa yang ditanyakan adalah SO2. Kita lanjutkan ke rumus molekul. Rumus molekul disimbolkan dengan Rm. Apa sih rumus molekul itu? Secara umum, jika rumus empiris senyawa adalah Re, maka rumus molekulnya dapat dinyatakan sebagai Re dikali dengan N. Ini persamaan matematisnya ya. Nah, harga N di sini bergantung pada massa molekul relatif atau Mr dari senyawa yang bersangkutan. Kita dapat tuliskan persamaan matematisnya, N itu akan sama dengan Mr senyawa dibagi Mr dari rumus empirisnya. Di mana N ini merupakan bilangan bulat. Jadi kalau misalnya bilangan bulat ya nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi rumus molekul ini merupakan hasil kali dari rumus empiris dengan suatu bilangan bulat. Di mana bilangan bulat N ini, perhatikan ya bedanya N di sini, N kecil sama-sama N kecil tapi bukan mol. Bukan mol. N di sini itu merupakan bilangan bulat yang bergantung pada massa molekul relatif, di mana N itu bisa dirumuskan sama dengan
MR dari senyawa dibagi dengan MR dari rumus empiris. Gitu. Kita langsung ke contoh soal. Percobaan menunjukkan bahwa MR glukosa adalah 180 jika rumus empiris glukosa adalah CH2O. Tentukanlah rumus molekul glukosa. Jadi dari soal yang diketahui adalah MR ya, MR si glukosa nih, MR glukosa. Dan diketahui rumus empiris glukosa. Yang ditanya adalah rumus molekulnya. Rumus molekulnya, maka di sini rumus molekul itu akan sama dengan rumus empiris dikali dengan N. Kita sudah ketahui Re-nya, tapi kita belum tahu N-nya nih. Maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah mencari N-nya dulu. N itu dirumuskan dengan MR senyawa dibagi MR dari rumus empiris. MR senyawa diketahui di soal nih, MR glukosa yaitu 180. Berarti yang belum diketahui adalah MR dari si rumus empiris. Maka pertama kita cari dulu MR dari rumus empirisnya. MR dari rumus empiris berarti MrCH2O itu sama dengan jumlah dari keseluruhan AR-nya 1 dikali ARC 12 ditambah 2 dikali ARH 1 ditambah 1 dikali ARO 16. Itu akan didapatkan MR dari rumus empirisnya 30. Dari sana kita cari nilai N-nya. N itu sama dengan MR senyawa, yaitu MR glukosanya, dibagi dengan MR CH2O. Maka sama dengan 180 dibagi 30, N-nya adalah 6. Kita dapatkan nilai N-nya 6. Setelah kita dapatkan nilai N-nya, baru kita bisa tentukan rumus empirisnya. Rumus empiris itu sama dengan N dikali Re. Berarti 6 dikali CH2O. Maka kita dapatkan rumus empirisnya, ini karena di sini 1 ya, di sini 1, berarti 6 dikali 1 sama dengan 6, di sini 6 dikali 2 sama dengan 12, di sini 6 dikali 1, 6. Maka rumus molekulnya sama dengan C6H12O6. Gitu. Rumus molekul glukosa adalah C6H12O6. Mantap. Nah, ada soal lagi nih. Masih tentang rumus empiris dan rumus molekul. Soalnya adalah ada 2 buah tabung gas, di mana dalam masing-masing tabung gas ini mengandung nitrogen dan juga oksigen. Pada tabung gas 1 terdapat 1,4 gram nitrogen dan 3,2 gram oksigen. Dengan massa molekul relatif senyawanya yaitu 46. Kemudian pada tabung gas 2 terdapat 2,8 gram nitrogen dan 6,4 gram oksigen dengan massa molekul relatif senyawanya sama dengan 92. Diketahui ARN sama dengan 14, ARO sama dengan 16. Dari sini ditanyakan rumus empiris dan rumus senyawa masing-masing gas yang ada dalam tabung. Nah, kalau kita mau menentukan rumus empiris dan rumus senyawa, maka pertama kali yang harus kita cari adalah molnya. Nah, untuk itu kita cari mol nitrogen. Mol nitrogen berarti masanya yaitu 1,4 dibagi dengan massa molar, berarti 14 gram per mol. Didapatkan mol nitrogennya pada tabung 1 yaitu 0,1 mol. Kemudian kita cari mol oksigennya dengan cara yang sama, massa dibagi massa molar, akan didapatkan mol oksigen pada tabung 1 yaitu 0,2 mol. Setelah itu, kita cari mol nitrogen pada tabung 2. Didapatkan mol nitrogen pada tabung 2 yaitu 0,2 mol. 2,8 gram dibagi 14 gram per mol. Mol oksigen pada tabung 2 yaitu 0,4 mol. 6,4 gram dibagi 16 gram per mol. Gitu. Dari sana kita cari perbandingan nilai molnya yang paling sederhana gitu kan. Maka di sini 0,1 berbanding, kita bandingkan dengan 0,2. Artinya kita dapatkan perbandingannya yaitu 1 berbanding 2. Dengan cara yang sama, kita cari perbandingan paling sederhana dari nitrogen dan juga oksigen pada tabung 2, yaitu 0,2 berbanding 0,4, berarti artinya 1 berbanding 2 juga. Perbandingan paling sederhananya ya. Dari sana kita dapat tentukan rumus empirisnya. Tadi rumus empiris kan menyatakan perbandingan paling sederhana dari unsur-unsur itu. Jadi kita dapat tuliskan N-nya sama dengan 1, O-nya sama dengan 2. Berarti rumus empirisnya ya NO2.
Jadi, rumus empiris gas dalam tabung 1 yaitu NO2. Bagaimana dengan gas dalam tabung 2? Sama nih, karena N-nya 1, O-nya 2, maka gas dalam tabung 2 memiliki rumus empiris yaitu NO2. Nah, untuk rumus molekulnya, karena tadi rumus molekul itu sama dengan rumus empiris dikali dengan N, di mana N merupakan bilangan bulat yang hanya ditentukan oleh MR-nya gitu ya. Karena perbandingan paling sederhananya 1:2 ditentukan oleh MR-nya nih. Kalau misalnya kita lihat di sini MR, ini kan artinya perbandingannya 1:2 ya. Maka gas pada tabung 1 itu akan memiliki rumus molekul yang sama dengan rumus empirisnya, sama-sama NO2. Sedangkan gas pada tabung 2 itu memiliki rumus molekul N2O4. Gitu. Dari sini pun kita dapat tentukan nama senyawanya. Kalian kan sudah belajar mengenai tata nama ya. NO2 berarti namanya nitrogen dioksida, N2O4 namanya dinitrogen tetraoksida. Gitu. Saya untuk rumus empiris dan rumus molekul. Mudah, gampang. Oke, jadi dari pembelajaran pada video ini dapat kita simpulkan, yang pertama kita sudah membahas mengenai konsep mol. Jadi, mol diartikan sebagai banyaknya zat yang memiliki jumlah partikel sama dengan yang terkandung dalam 12 gram karbon isotop 12, yaitu sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, dari konsep mol ini kita dapat menentukan hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Di mana kalau kita mau menentukan jumlah partikel itu sama dengan mol dikali dengan bilangan Avogadro. Sebaliknya, kalau kita mau menentukan mol dari jumlah partikel, mol akan sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Kita juga sudah pelajari hubungan antara mol dengan massa yang disebut sebagai massa molar, di mana jika kita ingin menentukan massa dalam satuan gram dari yang diketahui mol, maka massa itu akan sama dengan mol dikali massa molar. Sebaliknya, kalau kita mau menentukan mol dari massa, maka mol itu akan sama dengan massa dibagi dengan massa molar. Kemudian, kita sudah pelajari juga hubungan antara mol dengan volume, di mana ada 3 yang sudah kita pelajari. Jika diketahui volumenya dalam keadaan standar temperatur dan tekanan, yaitu STP, maka volume dari suatu gas itu akan sama dengan jumlah molnya dikali dengan volume molar, di mana volume molar ini sama dengan 22,4 liter per mol. Gitu. Kemudian yang kedua, jika volumenya diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan mol itu akan sama dengan perbandingan volume. Kemudian yang ketiga, jika volumenya diukur pada suhu dan tekanan tertentu, maka hubungan antara volume dan juga mol itu dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Nah, kita juga sudah belajar ada yang disebut sebagai kadar zat dalam molaritas, di mana kalau kita mau menentukan kadar zat molaritas, jika diketahui mol, maka molaritas M itu akan sama dengan mol dibagi volume dalam liter. Sebaliknya, kalau kita mau menentukan mol dari molaritas, mol itu akan sama dengan mol dikali volume dalam liter. Itu ya, sudah kita pelajari lengkap rumus-rumusnya. Kemudian, selain kadar zat dalam molaritas, kita juga belajar persen komposisi, di mana persen massa unsur itu akan sama dengan massa unsur, massa suatu unsur dibagi massa senyawanya dikali 100%, atau jumlah dari keseluruhan massa atom relatifnya, AR, dibagi MR senyawa dikali 100%. Kemudian kita belajar kadar zat dalam persen massa. Persen massa diartikan sebagai massa zat terlarut dalam 100 satuan larutan. Oleh sebab itu, persen massa dirumuskan sebagai massa zat terlarut dibagi dengan massa larutan dikali 100%.
Selanjutnya, kita telah belajar mengenai persen volume. Persen massa, persen volume. Persen volume berarti volume zat terlarut dalam 100 satuan volume larutan. Gitu. Maka rumusnya volume zat terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. Kadar zat yang telah kita pelajari juga yaitu dalam BPJ, bagian per juta, atau ppm, part per million. Sama ya, BPJ ini diartikan sebagai massa zat terlarut dalam 1 juta satuan massa larutan, yang bisa dirumuskan zat terlarut dalam miligram dibagi larutan dalam kilogram atau sama dengan massa zat terlarut per massa larutan dengan satuan yang sama dikali 10 pangkat 6. Karena dalam 1 juta 10 pangkat 6. Nah, selain itu, tadi kan ini nih kadar zat. Selain itu, yang terakhir kita sudah mempelajari ada yang namanya rumus empiris dan juga rumus molekul. Rumus empiris menyatakan rumus yang menunjukkan perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun suatu senyawa. Sedangkan rumus molekul itu dinyatakan sebagai hasil kali antara rumus empiris dengan N. N di sini merupakan bilangan bulat yang dipengaruhi oleh nilai massa molekul relatif atau MR gitu. Nah, itu semua yang sudah kita pelajari hari ini, 5 submateri mengenai konsep mol sampai rumus empiris dan rumus molekul ya. Oke. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga apa yang diberikan di video ini bisa bermanfaat untuk kalian, bermanfaat juga untuk ibu yang membuat. Sampai jumpa lagi di video part 2, masih dari konsep mol dan stoikiometri. Berarti nanti kita membahas tentang stoikiometrinya di video part 2. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.